Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pertama-tama mari kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Iwayan Arya Wiranata dengan NIM 1101220042. Dan saya Cara Daulay dengan NIM 1101223061. Yang terakhir saya Yasser Ahmad Alif Maulana dengan NIM 1101223382. Terima kasih. Apa itu biomimikri? Biomimikri adalah ide menggambarkan inspirasi dari desain alam untuk menciptakan inovasi. Filosofi ini telah diterapkan di banyak bidang, termasuk bidang teknik, dari arsitektur hingga desain industri. Ada banyak juga contoh di mana biomimikri ini telah berhasil digunakan untuk memecahkan masalah sosial yang begitu kompleks. Salah satu manfaat biomimikri adalah seringkali kita mengarah pada desain yang lebih berkelanjutan. Pada dasarnya, biomimikri adalah tentang meniru desain dan proses alami untuk memecahkan masalah yang begitu kompleks. Biomimikri memanfaatkan efisiensi ini menghasilkan desain yang lebih efisien di semua aspek kehidupan. Lebih sedikit limbah saat merancang produk atau proses berdasarkan model alam. Hal ini dikarenakan alam telah menyempurnakan penggunaan bahan dan tidak mengandalkan fitur yang berlebihan atau tidak perlu. Pos beluga atau pos putih Delphinatheurus leucas adalah jenis cetacean yang terdapat di wilayah perairan laut Kutub Utara dan sekitarnya. Beluga adalah salah satu dari dua jenis paus keluarga Monodontidae bersama dengan narwal atau pos bertanduk. Mamalia laut ini dikenal secara umum sebagai beluga atau kenari laut karena ciri khas dari lingkungan suaranya yang tinggi. Panjang beluga bisa mencapai 5 meter dan mempunyai warna tubuh yang putih, sementara kepalanya yang berbentuk melon sehingga pos ini disebut sebagai melon head whale. Dan kenapa pos beluga dijuluki sebagai kepala melon? Ini disebabkan karena bulatan di dahinya. Bulatan ini merupakan organ berlemak yang membantu proses ekolokasi, ini proses di mana hewan menggunakan gemas sebagai panggilan untuk menemukan dan mengidentifikasi objek. Cara kerjanya adalah dengan memantul gelombang dari gelombang suara ke air. Kemudian gelombang ini nantinya akan memantul dan kembali ke beluga dalam bentuk gema. Gelombang ini memiliki kecepatan fantastis yaitu sekitar 1,6 km per detik. Dengan sistem ekolokasi ini, beluga dapat menentukan ukuran, bentuk, kecepatan, dan jarak objek di dalam air. Inilah yang membantu mereka dalam bernavigasi dan berkomunikasi. Biomimikri yang kita gunakan dalam pos beluga itu adalah gelombangnya, yaitu gelombang yang dihasilkan oleh pos beluga itu adalah gelombang ultrasonik. Apa itu gelombang ultrasonik? Gelombang ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk telinga manusia, yang dimana kira-kira di atas 20 kHz. Gelombang ultrasonik dapat dengan bagus merambat pada medium padat, cair, dan gas, dan memiliki kelemahan pada bahan tekstil dan busa. Apa itu Internet of Things? IoT atau Internet of Things adalah teknologi yang memungkinkan suatu objek untuk mampu berkirim data lewat koneksi tanpa bantuan komputer dan manusia. Atau dalam pengertian umumnya, IoT itu adalah teknologi yang dimana manusia dapat mengontrol semua alat yang dapat terhubung dengan internet dengan satu alat lainnya, agar dapat mengontrol alat-alat lainnya. Seperti contohnya itu seperti kita menghidupkan televisi, menghidupkan AC, itu kan kita memerlukan remote untuk mengaktifkan alat tersebut. Nah, tapi menggunakan Internet of Things ini kita hanya perlu satu alat aja untuk mengontrol semuanya. Jadi itu lebih mempermudah dan lebih simpel untuk digunakan. Jadi biomimikri yang ingin kami buat di sini terinspirasi dari pos beluga, yang dimana kita ketahui bahwasannya pos beluga ini berkomunikasi dengan gelombang otaknya, yang dimana gelombang otak dari pos beluga ini adalah gelombang ultrasonik. Sama seperti kelelawar, namun perbedaannya kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik ini untuk mengetahui sesuatu yang ada di depannya walau dalam keadaan gelap. Tetapi pos beluga menggunakan gelombang ultrasonik ini untuk berkomunikasi. Jadi kami ingin menggunakan konsep ini dalam IoT, yaitu Internet of Things, yang dimana manusia dapat mengontrol alat-alat yang terhubung dengan internet dengan gelombang otaknya. Seperti yang kita ketahui, manusia juga memiliki gelombang juga dari sinyal otaknya, namun itu gelombangnya berbeda. Jadi ketika manusia ingin menghidupkan atau menyalakan alat yang digunakan, tidak perlu lagi menggunakan alat tambahan seperti remote. Jadi dengan teknologi ini kita juga dapat mengurangi limbah elektronik, dan juga kita bisa mengurangi kerusakan pada ekosistem karena terlalu banyaknya limbah elektronik yang dihasilkan seperti remote. Sekian video dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.